Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada teman-teman semuanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait pada manajemen kas di dalam manajemen keuangan ya. Ini sudah masuk pada pertemuan ke-6, dimana nanti dalam pembahasan ini diharapkan teman-teman semuanya nanti mampu menjelaskan pada motif memiliki uang kasnya itu seperti apa, kemudian faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas minimal, dan mampu menyusun serta menghitung persediaan kas ya. Untuk bahasan pertama terkait pada manajemen kas. Nah, ini ada gambar dimana yang satu itu adalah cash in hand, jadi uang yang ada di tangan, artinya yang saat ini sudah kita ambil dulu untuk kebutuhan. Nah, kemudian yang cash in bank itu kas yang di dalam bank, artinya kita masukkan pada bank ya. Untuk yang manajemen kas ini merupakan suatu aktiva yang paling liquid ya, yang biasa digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Jadi ini lebih tepatnya yang ada di tangan yang akan kita kelola untuk segera bisa dipergunakan untuk kewajiban finansial perusahaan gitu ya. Jadi dalam kas ini salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya ya, berarti di perusahaan ini mempunyai resiko yang lebih kecil, atau istilahnya karena yang ada di tangan, artinya yang kita pegang itu adalah sesuai dengan kebutuhan yang akan kita pakai, berarti resikonya lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Masalah utamanya biasanya yang terjadi itu adalah dalam pengelolaan kas, yaitu menyediakan yang dana yang kas yang tidak memadai atau tidak terlalu banyak agar keuntungannya tidak berkurang atau terlalu besar ya, atau tidak terlalu sedikit juga sehingga mengganggu likuiditas perusahaan gitu ya. Nah, yang berikutnya ini ada beberapa motif untuk memiliki kas ya. Pertama, adanya motif transaksi, yaitu contohnya seperti memegang uang tunai untuk keperluan realisasi dari berbagai transaksi bisnis, contohnya untuk pembayaran upah atau pembayaran hutang yang kurun waktunya sesuai dengan jatuh tempo, itu motif transaksi. Kemudian untuk motif berjaga-jaga seperti apa? Contohnya memegang uang tunai yang dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan yang sifatnya mendadak ya. Ini sama halnya dengan dana darurat ya. Kemudian untuk yang motif spekulasi seperti apa? Nah, ini contohnya motivasi dari seseorang untuk memegang uang tunai karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari suatu kesempatan investasi yang lebih besar. Bisa itu nanti untuk investasinya membeli saham atau surat berharga lainnya ya. Ini ada beberapa contoh juga bagaimana kita caranya bisa memanage kas dengan baik. Contohnya bisa dipilah dari beberapa poin ini. Pertama, bisa menyimpan dengan satuan nilai lain, artinya dari rupiah kita bisa untuk tabungannya disimpan dalam dolar Amerika ataupun dengan dolar Singapura. Karena untuk rupiahnya itu besarannya, kalau 1 dolar itu 14.000, yang itu 1 dolar US ya. Kemudian untuk yang Singapura 1 dolarnya misalkan 10.000 ya, dan bisa disimpannya dalam bentuk dolar, jadi kan ada keuntungannya gitu ya, mengikuti kurs mata uang lain. Dan bisa juga memanage kasnya dengan dana kita itu dibelikan saham, membeli saham, tapi harus cermat juga dalam memilih saham mana yang akan kita beli. Dilihat dulu dari profil perusahaannya ya, yang terdaftar di BI atau Bank Indonesia. Kita bisa lihat, kita pilih-pilih dulu dari track recordnya perusahaan tersebut. Misalkan lebih mudahnya itu dilihat dari rasio keuangannya. Misalkan PT Gudang Garam itu harganya per lembarnya 76.100 misalkan ya. Kemudian Unilever itu harga saham per lembarnya itu 47.750 ya. Nah, ini kita bisa pilih mana yang lebih baik,
dalam dalam kinerjanya juga, rasio keuangannya lebih sehat atau tidak, itu nanti kita harus cermat dalam memilihnya ya. Nah, selain sudah membeli sahamnya ya, kita dalam menanam modal itu kita harus tahu mengikuti perkembangannya seperti apa dari pertumbuhan perusahaan itu ya. Kalau misalkan lebih baik kita tambah lagi untuk membeli saham lagi, ditambah lagi per lembarnya, atau misalkan per lotnya berapa gitu ya, ditambah lagi kalau perkembangan dari perusahaan tersebut baik. Tapi kalau ternyata perkembangan dari perusahaan yang kita tanamkan modalnya ya saham ternyata ada penurunannya signifikan, kemudian terkait hal lain, apakah itu nanti pengaruhnya dari konflik di intern perusahaan kah atau ekstern dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita ketahui perkembangannya. Kalau turun, segera kita ambil langkah untuk mengambil alih dan misalkan keputusan untuk menjual dan membeli untuk saham perusahaan lain yang lebih baik. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian selain itu, cara memanage cash juga bisa melalui dari deposito, mengikuti deposito berjangka. Contohnya misalkan di sini di Bank BCA sekian ratus juta rupiah misalkan ya untuk depositonya. Kalau deposito berjangka juga kan enak ya, dalam maksudnya terhitung aman gitu untuk menaruh atau menanamkan dana kita ya. Kemudian bisa juga dengan membeli surat obligasi ya, seperti itu. Ada lagi caranya bisa memanage cash itu, bisa untuk perusahaan bisa melakukan percepatan dalam pembayaran piutang, atau juga bisa juga menunda pembayaran utangnya ya. Masing-masing nanti tergantung dari kondisi perusahaan bagaimana kita mengambil keputusan untuk apakah bisa mempercepat pembayaran piutang atau bisa juga menunda pembayaran dari utang. Tujuannya untuk apa keputusannya ini? Karena dua kondisi atau idealnya ini memungkinkan perusahaan melaksanakan untuk periode selanjutnya dengan saldo kas yang mendekati atau berada pada tingkat 0 itu ya. Taksirannya yang harus akurat, kemudian aliran kasnya juga ya, waktunya, aliran kas bersihnya seperti apa ya. Keputusan-keputusan dalam hal ini tuh harus dipertimbangkan ya. Tapi biasanya dibatasi juga ya dalam manajemen kasnya, misalkan berpikir bagaimana ya nanti dalam mempercepat penerimaan kasnya itu ya, membayar piutang tadi, kemudian bagaimana juga memperlambat pembayaran untuk tunai perusahaannya, itu tidak merangsang begitu banyak para pemilik ya, Nah, ini saya contohkan ada perusahaan SHB terkait pada laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas ya, budget penerimaan kas dan pengeluaran kas ini untuk operasional selama 6 bulan di tahun 2018 ini dalam ribuan rupiah ya untuk nilainya. Nah, di sini keterangannya, uraian untuk contoh estimasi penerimaan di bulan Januari, hasil penjualan tunainya itu Rp400.000 ya. Kemudian penagihan piutangnya itu Rp400.000 juga, penerimaan lainnya Rp500.000, jadi jumlah penerimaannya itu sebesar 1 juta contohnya. Kemudian bulan Januari secara estimasi pengeluarannya seperti apa? Misalkan dari pembelian bahan baku keluar 600.000, kemudian pembayaran upah 250.000, kemudian ada lagi biaya penjualan ya terkait pada biaya operasional untuk ekspedisi dan lain sebagainya gitu ya, biaya itu 200.000, biaya administrasi dan umum 350.000, untuk pembayaran pajak di awal 0 misalkan. Jadi jumlah pengeluaran itu 1.400.000. Nah, di sini kan ada kekurangan ya dalam dananya itu sebesar 400.000 ini masuknya adalah defisit. Ada defisit di bulan Januari sebesar 400.000. Kemudian yang di bulan Februari itu ada runtutan untuk estimasi penerimaan, total jumlah penerimaannya 1.200.000, kemudian jumlah pengeluarannya 1.500.000, masih
mengalami defisit ya sebesar 300.000. Nah, di bulan Maret untuk jumlah penerimaannya misalkan itu 1.600.000, kemudian estimasi pengeluaran 1.400.000, tetapi di bulan ketiga ini mengalami surplus, artinya ada kelebihan ya, dan dana ini 200.000 rupiah. Kemudian contohnya di bulan April jumlah penerimaan 1.900.000, jumlah pengeluaran 1.400.000. Di bulan 4 ini ada mengalami kenaikan lagi ya, untuk tambahannya surplus sebesar 500.000 rupiah. Di bulan Mei itu jumlah penerimaan 1.600.000, jumlah pengeluarannya 1.500.000, ada surplus lagi 100.000 rupiah ya. Di bulan Juni ada penerimaan 1.694.000 ya. Kemudian di bulan Juni pengeluarannya 1.550.000. Masih ada kenaikan juga ya, untuk surplusnya sebesar 144.000. Setelah itu tahap keduanya menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank dan atau sumber-sumber lainnya ya, dana pihak ketiga lainnya. Misalkan pinjaman bulan Januari kemarin itu 360.000 rupiah, bulan Februari 330.000 rupiah. Kemudian ada pembayaran kembali kredit dilakukan di awal April itu sebesar 200.000 rupiah, dan sisanya sebesar 490.000 rupiah dia dibayar pada permulaan bulan Mei. Nah, ini kita buatkan dulu schedule penerimaan dan pembayaran bunganya. Ini dalam ribuan rupiah. Contohnya dari saldo kas awal bulan di bulan Januari itu 100.000, kemudian Februari 52.800 ya. Bulan Maret, April, Mei sekian. Kemudian ada terima kredit awal kalau di bulan Januari 360.000, Februari 330.000, Maret sampai dengan Juni tidak ada. Nah, untuk membayar kreditnya pun Januari, Februari, Maret itu tidak ada. Kemudian bayar kredit April, Mei tidak dibayarkan ya, sebesar 200.000 dan 490.000. Kas tersedia awal bulan ini kalau di total ya, kita bisa lihat membayar kredit yang dibayarkan itu tadi sudah. Nah, untuk yang Januari kasnya kalau di total ada, tinggal dijumlahkan saja 100 tambah 360 jadi 460. Kemudian yang Februari 52.800 ditambah 330 jadi 382.800. Yang Maret hanya saldo kas awal bulan saja ya, 69.000. Nah, yang di bulan April dan Mei itu kan karena ada membayar kredit sebesar 200.000 dan kita 490. Jadi untuk yang April itu sisanya kas yang di awal bulan itu 55.200 ya. Untuk bulan Mei 55.400. Untuk bulan Juni juga tidak ada terima kredit awal bulan dan tidak ada membayar kredit, jadi masih sama dengan jumlah saldo kas awal. Untuk surplus ya, defisit, mengalami surplus atau defisit, nah bisa dilihat ya. Ini contohnya dalam schedule penerimaan dan pembayaran bunga ya. Selanjutnya yang tahap ketiga dari keseluruhan ya, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran yang tadi di awal ya, seperti apa, jumlah pengeluaran seperti apa. Nah, ini hasil akhirnya ya, untuk jumlah surplus defisitnya karena ada biaya yang tadi dimasukkan untuk kredit dan lain sebagainya. Nah, ini hasilnya. Untuk yang bulan Januari mengalami surplus sama ya, dari Januari sampai Juni rata-rata itu semuanya sudah mengalami surplus, tidak ada defisit karena ada keseimbangan, artinya ada penyesuaian di penerimaan kas dan kredit tadi, bayaran kredit tadi. Oke, selesai. Silakan kalau yang ingin berdiskusi kita diskusi di laman lain ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.